Tapi di saat hendak mengambil buku ini, dia menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi padanya. Assalamualaikum, terima kasih yang udah klik video ini. Kali ini aku bakal membahas kasus menarik yang melibatkan seorang anggota Angkatan Udara Amerika. Seperti biasa, jangan lupa klik tombol subscribe plus loncengnya, karena kalau bukan kalian, siapa lagi? Sasha Krauss lahir pada bulan April 1992 di Temple, Texas, dari orang tuanya bernama Robert dan Laura. Dia dibesarkan dengan banyak saudara laki-laki dan perempuan. Di saat usia Sasha 11 tahun, keluarganya bergabung dengan gereja Mennonite. Di saat dewasa, Sasha memutuskan untuk menjadi seorang guru sekolah minggu. Bisa dibilang Sasha adalah wanita yang cerdas. Dia menguasai bahasa Inggris, Prancis, dan Spanyol. Dia juga hobi dan sangat mahir dalam menulis lagu rohani dan juga himne. Pada tahun 2018, dia pindah dari komunitas gereja Mennonite dari kota Grandview, Texas, ke Mennonite yang berada di kota Farmington, New Mexico. Di tanggal 18 Januari 2020, Sasha Krauss yang telah berusia 27 tahun saat itu menjalani hari-harinya seperti biasa. Dan di malam harinya, dia makan malam bersama anggota Mennonite lainnya. Sekitar jam 19.30, Sasha masuk ke dalam mobilnya untuk mengambil beberapa buku yang akan ia jadikan bahan mengajarnya di hari Minggu. Tapi di saat hendak mengambil buku ini, dia menghilang secara misterius dan tidak pernah kembali. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang terjadi padanya. Ketika teman-temannya mengecek keberadaan Sasha, mobilnya ada di area parkir gereja. Tapi gak ada tanda-tanda apapun mengenai keberadaan Sasha. Akhirnya Sasha Krauss dilaporkan hilang ke polisi. Ketika detektif datang dan tiba di lokasi Sasha menghilang, mereka segera memeriksa TKP, khususnya mobil Sasha. Di dalam mobil ini, gak ada barang yang berserakan, dan gak ada bekas lecet juga. Satu-satunya hal yang agak aneh adalah kunci mobil Sasha yang berada di dalam, yang letaknya di sela-sela pintu penumpang. Dari sini detektif menilai tidak ada indikasi kalau Sasha berencana pergi kemanapun. Ditambah lagi, dia meninggalkan semua barangnya dan berkata ke temannya kalau dia akan segera kembali. Polisi kemudian mencoba melacak ponsel Sasha. Didapat kalau dia meninggalkan Farmington lalu pergi ke wilayah Four Corners, di mana wilayah ini adalah area perbatasan antara Colorado, New Mexico, Arizona, dan Utah. Dan dari sinilah sinyal handphone Sasha menghilang, weh. Akhirnya polisi menjadi buntu karena nggak tahu dan nggak bisa memprediksikan Sasha pergi ke arah mana di lokasi ini. Pencarian Sasha pun dikerahkan menggunakan helikopter dan anjing pelacak. Namun semua tidak ada hasil. Polisi sampai mengadakan sayembara dengan imbalan $50.000 bagi siapa saja yang memiliki informasi tentang keberadaan Sasha. Setelah lebih dari sebulan lamanya, di tanggal 21 Februari 2020, polisi menerima sebuah laporan dari telepon, di mana lokasi penelepon ini berasal dari Taman Nasional Gunung Berapi Kota Flagstaff, Arizona, yang jaraknya sekitar 640 km dari kota Farmington, tempat gereja Sasha berada. Pelapor yang saat itu sedang berkemah menyebutkan dia menemukan seorang wanita yang udah tak bernyawa di dekat Taman Nasional Gunung Berapi. Polisi pun segera menuju ke tempat pelapor ini. Akhirnya Sasha ditemukan dengan kondisi badan terlungkup dan tangannya terikat dengan isolasi. Nggak butuh waktu lama bagi polisi untuk mengkonfirmasi kalau ini adalah Sasha. Karena di saat ditemukan, dia masih mengenakan pakaian terakhir yang ia gunakan saat terakhir terlihat oleh teman-temannya. Di sini polisi sedikit terkejut karena nggak habis pikir aja gitu weh.
Siapa yang membawa Sasha sampai sejauh ini, lalu dibunuh dengan cara yang mengerikan? Polisi hanya bisa memberikan informasi kalau Sasha sama sekali tidak memberikan perlawanan terhadap orang yang menculiknya. Terlihat dari pakaian di tubuhnya yang nggak ada tanda-tanda memberontak ataupun membela diri. Sasha mengalami benturan keras pada bagian kepala tengkoraknya hingga retak. Dan dia juga telah ditembak di belakang kepala dengan senapan. Sayangnya, di TKP penemuan tubuh Sasha ini nggak ada bukti dan nggak ada petunjuk apapun mengenai tersangka. Akhirnya, tim investigasi pun mencoba melacak rute dari sinyal HP Sasha. Dan di sini, ditemukan lokasi sinyal HP Sasha yang masih menyala dari Farmington ke Four Corners, sebelum akhirnya handphonenya dimatikan. Lalu dari data ini polisi dan detektif kemudian melakukan tindakan cell tower dump. Jadi, mereka mengumpulkan sinyal-sinyal handphone dari tower di lokasi Farmington, Four Corners, dan di daerah Taman Nasional Gunung Berapi. Langkah ini berguna untuk mendeteksi sinyal handphone siapa yang di saat bersamaan berada di dekat sinyal handphonenya Sasha. Di sini polisi mendapatkan satu nomor handphone yang menjadi suspek. Nomor ini adalah milik Mark Gooch. Diketahui Mark Gooch yang berusia 21 tahun ini adalah seorang mekanik angkatan udara. Dia ditempatkan di pangkalan angkatan udara Luke di kota Phoenix, Arizona. Dan lokasi ini sekitar 3 jam dari lokasi ditemukannya Sasha Krause. Mark tidak memiliki catatan kriminal sama sekali. Dia dibesarkan dalam keluarga yang mendalami ajaran gereja Mennonite di kota Wisconsin. Nah, karena si Mark ini merasa ajaran Mennonite sangat sulit baginya karena ajaran ini membatasi kehidupan modern. Dan untuk lebih jelas gimana ajaran gereja Mennonite, aku bakal taruh linknya di kolom komentar dari sumber Wikipedia. Karena kalau aku jelasin terlalu panjang lebar, takutnya malah salah ngomong ya weh. Dan ternyata, gereja Mennonite ini juga udah ada di Indonesia. Masa kecil Mark diketahui kurang baik dan sangat melenceng dari keluarganya. Dia sering membuat onar, melakukan aksi vandalisme atau merusak barang orang lain dengan sengaja, hingga melakukan pencurian. Hal ini dia lakukan sebagai bentuk protes terhadap orang tuanya yang memaksa Mark untuk ikut dalam ajaran Mennonite yang cukup ketat yang dianut oleh keluarganya. Dan saat dewasa, Mark yang merasa nggak sanggup memutuskan melarikan diri dan bergabung menjadi anggota Angkatan Udara. Waktu dia pergi ini, ternyata Mark menyimpan kebencian yang sangat dalam terhadap orang-orang Mennonite. Polisi yang telah mendapatkan identitas Mark kemudian pergi ke pangkalan udara tempat Mark bertugas. Di sini polisi langsung menginterview si Mark Gooch. On that license plate reader in the general area on the same day actually that she went missing. Did you see any women walking around that day? I'm just going to ask you straight. Were you involved with Sasha Krause's homicide? Did you kill Sasha Krause? That's a good question. These routine questions normally asked everybody. Yeah, I'll explain why I'm asking you these direct questions. CCTV menunjukkan di pagi hari, Mark meninggalkan pangkalan angkatan udara Luke. Lalu 7 jam kemudian, sinyal handphonenya terdeteksi berada di tempat Sasha. Kemudian, di jam 9 malam, sinyal HP Mark terdeteksi berada di Four Corners. Dan selanjutnya, di jam 12 malam, ia berada di Taman Nasional Gunung Berapi. Dia kemudian kembali ke pangkalan angkatan udara keesokan paginya. Di sini, detektif juga menemukan 2 hari setelah pembunuhan Sasha, Mark Gooch kembali ke Taman Nasional Gunung Berapi untuk mengecek kondisi Sasha dan memastikannya belum ditemukan. Di mobil Mark juga ditemukan sarung tangan, teropong, dan resi tanda terima di mana dia membersihkan interior dan eksterior mobilnya
di tanggal 23 Februari 2020. Dan tanggal ini tepat 1 hari setelah polisi mengumumkan kalau mereka menemukan tubuh Sasha Krauss. Jadi di sini, Mark sengaja membersihkan mobilnya secara detail agar tidak terdeteksi jejak DNA Sasha di mobilnya. Di sini, para penyidik benar-benar terheran karena memang tidak ditemukan kalau Sasha dan Mark itu pernah berkomunikasi sebelumnya. Dan bisa dikatakan mereka tidak mengenal satu sama lain sama sekali. Bukti lain juga ditemukannya pesan teks Mark ke saudara laki-lakinya bernama Jacob Gooch, di mana pesan ini berisi kebencian terhadap Mennonite. Dengan bangganya, Mark menceritakan bagaimana dia menangkap seorang anggota Mennonite. Dan rupanya, dari pesan ini juga, si Mark ini ternyata udah lama mengawasi anggota-anggota Mennonite, khususnya yang berada di Farmington. Dan di satu kesempatan, dia melihat Sasha lagi sendiri. Dia pun menculiknya dan melampiaskan amarah masa kecilnya ke Sasha. Sasha dipukulin hingga ditembak di bagian kepala, lalu tubuhnya dibuang di lokasi yang jauh. Kemudian Mark menghapus riwayat Google Location di HP-nya. Mark berpikir dengan begitu keberadaannya tidak akan terdeteksi. Padahal walau kita udah menghapus riwayat lokasi di Google, sinyal HP yang merekat pada nomor handphone kita tidak bisa dihilangkan karena bakal terdeteksi dari tower sinyal dan satelit. Saat pemberitaan penangkapan Mark beredar, teman Mark menelepon polisi kalau Mark menitipkan sebuah pistol kepadanya. Polisi pun segera mengecek pistol itu dan menemukan kecocokan dengan peluru yang tertancap di kepala Sasha. Mark Gooch ditangkap dan dipenjara pada April tahun 2020. Di saat Mark berada dalam tahanan, dia menelepon saudaranya bernama Samuel Gooch tanpa mengetahui kalau seluruh fasilitas telepon di penjara itu direkam. "Bro, boleh bantuin ambilin pistolku nggak di tempat temenku? Terus tolong bantu hancurin pistolnya segera ya." Nah, di sini Mark belum tahu kalau sebenarnya polisi udah duluan ngambil pistol itu dari temennya. Samuel Gooch pun datang ke rumah temen Mark untuk mengambil pistol. "Hey, mana pistolnya si Mark? Sini, kasih ke aku." Di situ polisi udah jaga-jaga dan langsung menangkap si Samuel ini. Dia pun ditahan karena ingin melenyapkan barang bukti. Karena merasa takut, Samuel pun kemudian berkompromi dengan polisi dan bersedia memberikan kesaksian sebenarnya untuk melawan Mark saudaranya sendiri dengan imbalan terbebas dari dakwaan. Sidang Mark Gooch atas kasus Sasha Krauss dimulai pada September 2021. Mark di sini masih mengaku tidak bersalah atas pembunuhan Sasha. Lalu jaksa penuntut umum berbekal catatan analisa detektif menjelaskan, Mark mengendarai mobil dan menuju kota Farmington pada hari Sabtu di mana ia libur bertugas. Dan di sini hari yang sama saat Sasha dilaporkan menghilang. Dan Mark rela mengemudi selama 7 jam ke komunitas Light and Lamb, gereja Mennonite tempat Sasha tinggal. Telah dikonfirmasi juga kalau di komunitas itu tidak ada yang mengenal Mark. Tapi si Mark ini menghabiskan waktu di area itu selama 4 jam tanpa keluar dari mobilnya. Dan gak jelas apa yang dia lakukan sepanjang waktu itu. Jaksa penuntut menyimpulkan kalau Mark berada di TKP untuk menculik Sasha, memasukkannya ke dalam mobil, lalu membunuhnya dengan pistol yang dimiliki Mark. Kemudian berkendara selama berjam-jam ke area Taman Nasional Gunung Berapi di kota Flagstaff untuk membuang jasad Sasha. Selanjutnya dalam sidang ini pengacara Mark pun melakukan pembelaan dan mengatakan kalau bukti forensik mengenai peluru pistol Mark itu tidak sesuai. Pengacara Mark ini juga menganggap polisi dan jaksa penuntut hanya menuduh dan menangkap orang yang salah. Tapi pembelaan ini sia-sia dan akhirnya Mark dinyatakan bersalah atas kejadian ini. Hakim yang menangani kasus ini juga terheran dan menganggap kejadian ini sungguh tidak masuk akal karena Mark secara random dan tanpa alasan yang jelas menghabisi Sasha dengan brutal. Pada akhirnya,
Mark Gooch divonis hukuman penjara seumur hidup. Pada kasus ini, memang agak aneh ya weh, dimana si Mark rela berkendara selama berjam-jam hanya untuk membunuh orang yang tidak dia ketahui sama sekali. Hanya karena trauma masa kecilnya yang ia pendam akibat kehidupannya yang selalu dibatasi oleh ajaran Mennonite. Dan menurutku, bukan ajaran gereja Mennonite-nya yang salah, tapi emang kejiwaan si Mark ini yang agak oleng. Kalau memang dia merasa nggak sesuai, kenapa nggak pindah gereja atau pindah keyakinan sekalian kan? Bahkan sampai sekarang pun si Mark ini nggak mau cerita mengenai traumanya terhadap Mennonite itu apa. There's something there. And you can't, is it just something you don't want to talk about? Something that happened that made you, I guess, leave the church? Menurut kalian, apa sih yang ngebuat Mark sampai sebenci itu sama Mennonite? Coba tulis pendapat kalian di komen. Sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa tontonin video-video aku yang lain, klik subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum.